Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya semua itu oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terus mendukung program ini sehingga program ini boleh berjalan sampai saat ini, dan kiranya program ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan pertemukan kembali kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen hari ini Bapa di dalam surga. Kami menyadari Tuhan itu semua oleh karena berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru ini Tuhan. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai dari hari-hari yang lalu Tuhan sampai detik ini Tuhan, karya Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Bapa di dalam surga, hamba percaya Tuhan, setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, berkat Tuhan juga melimpah atas kehidupan mereka. Berkat Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan mereka ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Tuhan kami sadar Bapa di dalam surga, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan problematika ini Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ya Bapa di dalam surga, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dan kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu lah Bapa di dalam surga ada jawaban-jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Bapa di dalam surga Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu ya Bapa di dalam surga menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu Bapa jadi berkat di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu Tuhan menjadi milik kami Tuhan hari ini Bapa, karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi saya baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dan yang dikasihinya. Jadi betapa berbahagianya kita saudaraku bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam pemberitaan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa sebagai orang-orang
pilihan Tuhan. Ada yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Dan yang salah satunya adalah kelemah lembutan. Jadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam program Siraman Rohani Kristen hari ini yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan juga merupakan salah satu buah Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, firman Tuhan anjurkan, firman Tuhan katakan supaya kita mengenakan di dalam diri kita ini yang itu kelemah lembutan. Dan sebagai orang percaya tentunya juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan sebagai orang yang sudah dipimpin, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka lemah lembutan harusnya menjadi bagian daripada hidup orang-orang percaya. Kelemah lembutan harusnya menjadi bagian hidup daripada orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Yesus mengajak murid-muridnya, Yesus mengajak orang-orang percaya, mereka harus belajar kepada Yesus tentang kelemah lembutan. Artinya bahwa sesungguhnya bahwa sikap lemah lembut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kelemah lembutan adalah merupakan salah satu sifat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus mengajak para murid-muridnya, Yesus mengajak orang percaya supaya belajar daripada Tuhan Yesus Kristus mengenai kelemah lembutan. Itu artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sekali lagi, bahwa sesungguhnya yang namanya kelemah lembutan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Dan itu sebabnya juga Rasul Paulus menegaskan kembali supaya jemaat mengenakan kelemah lembutan dalam diri mereka, kelemah lembutan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kelemah lembutan, maka pikiran kita mungkin akan diarahkan kepada satu sikap. Kita lihat dari kelembutan seseorang di dalam perkataannya. Perkataannya begitu halus, dan saking halusnya mungkin sampai-sampai ketika dia berbicara, orang akan selalu katakan, apa sih yang kamu katakan? Saking lembutnya. Atau juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan kata kelemah lembutan, maka pikiran kita langsung diarahkan kepada satu sikap, satu postur tubuh yang lemah gemulai. Lemah gemulai. Apakah memang seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Nah, kalau ini menjadi ukuran kita saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ini bisa berbahaya, saudara. Berbahayanya dari sisi apa? Ya. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Manusia ini beragam karakter, ya, beragam pembawaan. Ada pembawaannya itu, ataupun ada katakanlah bahasanya itu, logatnya itu sepertinya kasar. Ketika dia berbicara, dia harus berbicara dengan nada yang sangat tinggi, yang sangat kencang.
Ada seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah itu menggambarkan bahwa dia itu bukan pribadi yang lemah lembut? Kalau masalah tutur bahasa yang menjadi ukuran, yang menjadi standar kita ketika kita berbicara tentang kelemah lembutan, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti ada orang-orang tertentu, ada suku-suku tertentu yang tidak masuk dalam kategori yang disebut dengan kelemah lembutan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kelemah lembutan itu tidak diukur dari seberapa halus bahasa kita atau seberapa gemulainya postur tubuh kita ketika kita mengucapkan sesuatu. Kalau kita berbicara tentang kelemah lembutan, kelemah lembutan dalam bahasa Yunani yaitu praus. Nah, kata ini dipakai untuk menyebut hewan yang telah dijinakkan. Ya. Jadi kata praus itu dipakai untuk menyebutkan hewan yang telah dijinakkan dan selalu berada di bawah kendali tuannya. Ya. Ada binatang, ada hewan yang sudah dijinakkan, lalu hewan tersebut berada pada tuannya. Itulah pemakaian daripada bahasa Yunani praus, lemah lembut. Ibaratnya saudaraku, kuda, ya, kuda yang sudah dijinakkan, maka sang tuan yang mengendalikan kuda tersebut akan dengan gampang mengarahkan kuda tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah sesungguhnya demikian jugalah kehidupan kita. Kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya Yesus Kristuslah yang mengendalikan kehidupan kita. Ya. Dan terserah Tuhan Yesus kita mau dibawa kemana. Ketika Yesus membawa kita ke kiri, maka kita juga ikut pimpinan daripada sang Tuhan itu tersebut, sang majikan tersebut. Kalau Yesus membawa kita ke kanan, maka kita pun harus ikut akan pimpinan, akan tuntunan daripada Yesus ke kanan atau lurus dan lain sebagainya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengikuti arahan, kita harus mengikuti bimbingan daripada Yesus Kristus tersebut. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bahwa kelemah lembutan itu bukan satu kelemahan. Ya, ada banyak orang berpikir kalau seseorang lemah lembut, maka itu adalah gambaran daripada kelemahan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi justru sebenarnya ketika kita berbicara tentang kelemah lembutan itu adalah satu kekuatan yang luar biasa yang ada di dalam diri daripada setiap orang-orang percaya. Ya. Jadi kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Jangan pikir saudaraku karena ada kata lemah di situ, maka itu arahnya kepada kelemahan. Tidak, saudara. Kelemah lembutan itu adalah satu kekuatan yang dimiliki oleh orang percaya. Itu adalah satu modal yang besar bagi orang percaya. Makanya salah satu daripada buah roh itu adalah kelemah lembutan. Kalau ini adalah kelemahan, maka saya yakin percaya saudaraku, Alkitab tidak akan pernah mencatatkan bahwa kelemah lembutan itu adalah buah roh.
Tetapi oleh karena kelemah lembutan itu adalah satu kekuatan bagi orang percaya, maka ini dicatatkan di dalam Alkitab. Ya, maka ini menjadi buah roh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelemah lembutan itu adalah kekuatan kita. Mari kita sama-sama dulu membaca Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, betapa banyak ya pertikaian, pertengkaran terjadi karena apa? Karena amarah. Tetapi luar biasanya dikatakan firman Tuhan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bahkan juga dikatakan di situ, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi ternyata betapa luar biasa, saudaraku, yang namanya kelemah lembutan tersebut. Lalu firman Tuhan juga katakan seperti ini, saudara. Dalam Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagia. Jadi sekiranya kelemah lembutan itu adalah kekurangan, kelemah lembutan itu adalah kelemahan, maka saya yakin firman Tuhan tidak akan katakan bahwa mereka yang punya kelemah lembutan, mereka yang lemah lembut, ya, tentunya Alkitab tidak akan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia kalau ini menjadi kelemahan. Ya. Tetapi oleh karena ini adalah kekuatan daripada orang percaya, maka Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena mereka akan memiliki bumi. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ingin pesankan kepada kita bahwa hanya mereka orang-orang yang lemah lembut akan menguasai bumi ini, akan menguasai berbagai bidang kehidupan, akan menguasai berbagai bidang pekerjaan. Berarti karakter daripada sifat, sikap lemah lembut lah yang akan menaklukkan bumi ini, yang akan menaklukkan berbagai bidang pekerjaan. Dan kalau kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam dunia pekerjaan juga, ya, sangat dibutuhkan yang namanya karakter lemah lembut. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, saudaraku, ternyata betapa pentingnya kelemah lembutan di dalam setiap orang percaya. Yang pertama, bahwa kelemah lembutan itu adalah karakter daripada Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kelemah lembutan adalah merupakan salah satu daripada buah roh. Itu sebabnya ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah dipimpin oleh roh, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka karakter, maka sikap, maka sifat daripada kelemah lembutan harus ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kelemah lembutan itu adalah kekuatan daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali ya Bapa di dalam surga, bahwa salah satu
daripada buah Roh Kudus itu adalah kelemah lembutan. Dan Yesus juga mengajarkan kepada kami Bapa supaya kami belajar daripada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang lemah lembut. Biarlah kiranya Bapa di dalam sorga, kami juga sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus Tuhan, kami juga sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, memiliki karakter, yaitu karakter yang lemah lembut ya Bapa di dalam sorga. Karena inilah modal kami Tuhan, karena inilah kekuatan kami Bapa di dalam sorga. Ketika kami lemah lembut Tuhan, bukan berarti bahwa kami adalah orang yang lemah. Ketika kami lemah lembut, tetapi justru disitulah letak kekuatan daripada orang-orang percaya Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa Bapa di dalam surga, bahwa jawaban yang lemah lembut Tuhan akan meredakan kegentaran ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa, lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Bapa di dalam surga, buat setiap umat-umat Tuhan, buat setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan lewat program SRK ini Bapa di dalam surga. Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban atas kehidupan mereka Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa, setiap pribadi-pribadi yang mengalami kelemahan, setiap pribadi-pribadi yang berbeban berat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat setiap beban mereka Bapa di dalam surga. Engkau bebaskan mereka Tuhan yang terikat Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Bapa, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk sepanjang hari ini Bapa di dalam surga, ketika mereka melakukan aktivitas mereka Tuhan, ketika mereka melakukan pekerjaan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hadir, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka Bapa, sehingga sepanjang hari ini Bapa di dalam surga, mereka mampu, mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Bapak, kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi hari yang penuh dengan keberkatan di dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kami akan raih itu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kelemah lembutan menjadi bagian di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.